Kabar baik, mempelai pria telah datang. Sudah 2000 tahun sejak Tuhan Yesus menyatakan janjinya, dan banyak orang dengan penuh harap menantikan kedatangannya kembali. Sebenarnya, Tuhan Yesus telah datang kembali dalam daging. Sekarang ada seorang anak manusia yang telah mengungkapkan banyak kebenaran selama bertahun-tahun. Banyak orang setelah membaca firman-Nya merasa bahwa itu adalah perkataan Roh Kudus, suara Tuhan. Mereka telah menyadari bahwa anak manusia yang mengungkapkan kebenaran ini adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang berinkarnasi. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan semua kebenaran yang dibutuhkan untuk menyucikan dan menyelamatkan umat manusia, menyingkapkan misteri rencana pengelolaan 6.000 tahun Tuhan, dan melaksanakan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan. Dia telah mengakhiri zaman kasih karunia dan mengantarkan ke zaman kerajaan. Tuhan Yesus telah datang kembali dalam daging dan sekarang sedang mengucapkan firman-Nya. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dengarkan suara Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Aku pernah disebut Yahweh, aku juga pernah disebut orang sebagai Mesias, dan orang-orang pernah memanggilku Yesus Sang Juru Selamat dengan penuh kasih dan penghormatan. Hari ini, aku bukan lagi Yahweh ataupun Yesus yang orang kenal di masa lalu. Melainkan, aku adalah Tuhan yang telah datang kembali pada akhir zaman, Tuhan yang akan mengakhiri zaman. Akulah Tuhan itu sendiri yang bangkit dari ujung bumi, syarat dengan keseluruhan watakku, dan penuh dengan otoritas, kehormatan, serta kemuliaan. Orang-orang tidak pernah berhubungan denganku, mereka tidak pernah mengenal diriku, dan mereka tidak pernah tahu tentang watakku. Sejak penciptaan dunia hingga saat ini, tak seorang pun pernah melihatku. Ini adalah Tuhan yang menampakkan diri kepada manusia pada akhir zaman, tetapi tersembunyi di antara mereka. Dia tinggal di antara manusia, benar dan nyata, seperti matahari yang menyala-nyala dan api yang berkobar-kobar, penuh dengan kuasa dan syarat dengan otoritas. Tidak ada seorang pun atau sesuatu pun yang tidak akan dihakimi oleh firman-Ku, dan tidak ada seorang pun atau sesuatu pun yang tidak akan disucikan melalui nyala api. Pada akhirnya, negara yang tak terhitung banyaknya akan diberkati karena firman-Ku, dan juga dihancurkan berkeping-keping karena firman-Ku. Dengan demikian, semua orang pada akhir zaman akan melihat bahwa Akulah Juru Selamat yang datang kembali, dan Akulah Tuhan yang Maha Kuasa, yang menaklukkan seluruh umat manusia. Dan semua orang akan melihat bahwa Aku pernah menjadi korban penghapus dosa bagi manusia, tetapi pada akhir zaman, Aku telah menjadi terik matahari yang menyala-nyala, yang menghanguskan segala sesuatu, serta surya kebenaran yang menyingkapkan segala sesuatu. Inilah pekerjaanku pada akhir zaman. Aku mengambil nama ini dan membawa watak ini bersamaku, agar semua orang dapat melihat bahwa Akulah Tuhan yang benar, matahari yang menyala-nyala,
dan api yang berkobar-kobar, dan agar semua manusia dapat menyembahku, satu-satunya Tuhan yang benar, dan agar mereka dapat melihat wajahku yang sesungguhnya. Aku bukan hanya Tuhan atas orang Israel, dan aku bukan hanya Sang Penebus, melainkan aku adalah Tuhan atas segala ciptaan di seluruh langit dan bumi dan lautan. Di seluruh alam semesta, aku sedang melaksanakan pekerjaanku, dan di timur, suara dahsyat yang bergemuruh terdengar tanpa henti, mengguncangkan semua bangsa dan denominasi. Perkataankulah yang telah menuntun semua manusia ke masa kini. Aku menyebabkan semua manusia ditaklukkan oleh perkataanku, tunduk ke dalam aliran ini, dan berserah di hadapanku, karena aku telah sejak lama menarik kemuliaanku dari seluruh bumi dan memancarkannya kembali di timur. Siapa yang tidak rindu melihat kemuliaanku? Siapa yang tidak menantikan kedatanganku kembali dengan cemas? Siapa yang tidak haus akan penampakanku kembali? Siapa yang tidak merindukan keindahanku? Siapa yang tidak mau datang kepada terang? Siapa yang tidak mau melihat kekayaan Kanaan? Siapa yang tidak merindukan kedatangan kembali Sang Penebus? Siapa yang tidak mengagumi Dia yang memiliki kuasa yang besar? Perkataanku akan tersebar ke seluruh bumi. Aku akan mengucapkan dan menyampaikan lebih banyak firman kepada umat pilihanku, bagaikan gemuruh dahsyat yang mengguncang gunung-gunung dan sungai-sungai. Aku mengucapkan firmanku kepada seluruh alam semesta dan umat manusia. Karena itu, firman yang keluar dari mulutku telah menjadi harta milik manusia, dan semua manusia menghargai firmanku. Kilat memancar dari timur terus sampai ke barat. Firmanku membuat manusia enggan melepaskannya, juga tak terselami oleh manusia, dan terlebih lagi, membuat manusia merasa penuh sukacita. Bagaikan bayi yang baru lahir, semua manusia merasa gembira dan bersukacita, serta merayakan kedatanganku. Melalui perkataanku, aku akan membawa semua manusia ke hadapanku. Sejak saat itu, aku akan secara resmi masuk ke tengah-tengah manusia dan membuat mereka datang memberikan penghormatan mereka kepadaku. Dengan kemuliaan yang kupancarkan dan firman yang keluar dari mulutku, aku akan membuat semua manusia datang ke hadapanku dan melihat bahwa kilat itu memancar dari timur, dan bahwa aku juga telah turun ke Bukit Zaitun yang di timur, dan bahwa aku sudah lama datang ke bumi, dan aku bukan lagi anak orang Yahudi, melainkan kilat dari timur. Karena aku telah lama bangkit dan telah pergi dari tengah-tengah umat manusia, dan kemudian kembali menampakkan diri dengan kemuliaan di antara manusia. Akulah Dia yang disembah sejak berabad-abad lamanya, dan aku juga adalah bayi yang ditolak oleh orang Israel sejak berabad-abad yang lalu. Terlebih dari itu, akulah Tuhan yang Maha Kuasa yang penuh dengan kemuliaan pada zaman sekarang. Biarlah semua manusia datang ke hadapan takhtaku dan melihat wajah kemuliaanku, mendengar perkataanku, dan melihat perbuatan-perbuatanku. Inilah keseluruhan maksudku. Inilah akhir dan klimaks dari rencanaku, serta tujuan pengelolaanku.
membuat begitu banyak bangsa memberikan penghormatan mereka kepadaku, begitu banyak mulut mengakuiku, begitu banyak manusia mempercayaiku, dan begitu banyak umat pilihanku menyerahkan diri kepadaku. Saudara-saudari, mari kita pikirkan ini. Siapa yang dapat mengungkapkan firman ini? A. Hanya Tuhan yang dapat mengungkapkan firman ini. Inilah suara Tuhan. B. Ini dari manusia. Siapapun dapat mengungkapkan firman ini. C. Aku tidak tahu. Jawaban yang benar adalah A. Hanya Tuhan yang dapat mengungkapkan firman ini. Inilah suara Tuhan. Setiap firman Tuhan yang Maha Kuasa membawa otoritas dan kuasa, serta mengguncang hati manusia. Selain Tuhan, siapa yang dapat berbicara kepada seluruh manusia? Selain Tuhan, siapa yang dapat mengungkapkan maksud Tuhan untuk menyelamatkan mereka? Selain Tuhan, siapa yang dapat menentukan kesudahan manusia, mengendalikan hidup dan mati, serta memerintah alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya? Selain Tuhan, siapa yang dapat menyingkapkan kepada umat manusia rencana Tuhan untuk pekerjaannya pada akhir zaman, serta kesudahan dan tempat tujuan terakhir manusia? Selain Tuhan, siapa yang dapat memproklamasikan ketetapan administratif Tuhan ke seluruh alam semesta? Selain Tuhan, tidak ada yang bisa melakukan ini. Tuhan yang Maha Kuasa berbicara secara terbuka kepada seluruh manusia, dan semua orang dapat merasakan otoritas serta kuasa dalam firman-Nya. Firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah perkataan langsung dari Tuhan. Itulah suara Tuhan. Semua domba Tuhan yang mendengar firman Tuhan yang Maha Kuasa mengenali bahwa Dia adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Ini menggenapi firman Tuhan Yesus. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Tuhan telah menjadi daging untuk kedua kalinya, dan telah datang kembali. Tuhan Yesus yang kita rindukan siang dan malam telah datang kembali. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus telah datang kembali dan sedang mengucapkan firman-Nya yang baru. Mari kita pikirkan sebuah pertanyaan. Menurutmu, apakah firman ini berasal dari Alkitab? Ataukah ini adalah firman baru di luar Alkitab yang diucapkan Tuhan Yesus pada akhir zaman? A. Ini adalah firman di dalam Alkitab. B. Ini adalah firman baru di luar Alkitab yang diucapkan Tuhan Yesus pada akhir zaman. C. Aku tidak yakin. Ini adalah firman baru di luar Alkitab yang diucapkan Tuhan Yesus pada akhir zaman. Ini adalah firman baru yang diungkapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Firman yang sebelumnya tidak tercatat dalam Alkitab. Sebenarnya, Tuhan Yesus telah datang kembali dalam daging pada akhir zaman. Dia telah membuka gulungan kitab yang dimeteraikan
yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu, yang menggenapi nubuat. Dan dia berkata, "Pergilah Daniel, karena firman ini akan tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan dimurnikan, disucikan, dan diuji. Tetapi orang-orang jahat akan melakukan yang jahat, dan tak seorang pun dari orang-orang jahat itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya." Dan aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di tahta, ada sebuah kitab yang ditulisi sisi dalam dan sisi belakangnya, dan dimeteraikan dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat kuat berkata dengan suara nyaring, "Siapakah yang layak membuka kitab itu dan membuka meterainya?" Dan tidak ada manusia di surga atau di bumi, maupun di bawah bumi, yang bisa membuka kitab itu, atau melihat ke dalamnya. Dan aku menangis terseduh-seduh, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka dan membaca kitab itu, ataupun melihat isinya. Lalu salah seorang dari tua-tua itu berkata kepadaku, "Jangan menangis. Lihatlah, singa dari suku Yehuda, tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka kitab itu dan melepaskan ke-7 meterainya." Tidak ada seorang pun di antara umat manusia yang dapat membuka gulungan kitab yang dimeteraikan itu. Hanya Tuhan Yesus sendiri yang dapat membukanya, karena tidak ada seorang pun di antara manusia yang dapat mengungkapkan kebenaran. Hanya Tuhan yang dapat mengungkapkan kebenaran. Oleh karena itu, firman ini tidak diucapkan oleh siapapun di antara kita, juga tidak diucapkan secara langsung oleh Roh Tuhan. Sebaliknya, Tuhan secara pribadi telah menjadi daging untuk kedua kalinya di bumi, dalam wujud manusia biasa dengan darah dan daging, mengucapkan banyak firman baru dan melaksanakan pekerjaan baru. Domba-domba Tuhan secara bertahap mengenali bahwa firman yang diucapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran, dan meyakini bahwa Dia adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Jadi, berapa banyak firman yang telah diucapkan Tuhan yang Maha Kuasa sejauh ini? Hingga saat ini, Tuhan yang Maha Kuasa telah mengucapkan lebih dari 10 juta kata kebenaran pada akhir zaman. Firman baru ini adalah bukti bahwa Tuhan Yesus telah datang kembali. Seluruh Alkitab hanya berisi sekitar 800.000 kata. Firman yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa hari ini tebalnya setara dengan 12 Alkitab. Ini secara tepat menggenapi nubuat Tuhan Yesus. Masih ada banyak hal lain yang harus kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak dapat menanggungnya saat ini. Namun, ketika Dia, Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Dan Dia akan menunjukkan hal-hal yang akan datang kepadamu. Dalam firman-Nya, Tuhan yang Maha Kuasa telah menyingkapkan banyak misteri. Contohnya, misteri rencana pengelolaan 6.000 tahun Tuhan. Misteri 3 tahap pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Misteri nama Tuhan, misteri pekerjaan penghakiman pada akhir zaman, misteri inkarnasi, siapa yang Tuhan selamatkan
dan siapa yang Dia singkirkan. Bagaimana Tuhan menyempurnakan sekelompok pemenang sebelum bencana? Siapa yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga dan siapa yang tidak? Kesudahan dan tempat tujuan umat manusia di masa depan. Bagaimana kerajaan Kristus akan diwujudkan? Bagaimana iblis merusak manusia? Bagaimana menyelesaikan masalah dosa sepenuhnya? Bagaimana seseorang dapat benar-benar tunduk dan mengasihi Tuhan? Dan masih banyak lagi. Misteri-misteri ini tidak hanya menyingkapkan kepada kita apa yang terjadi di masa lalu, tetapi juga menjelaskan pekerjaan yang sedang Tuhan lakukan sekarang dan apa yang akan Dia selesaikan di masa depan. Misteri-misteri ini benar-benar membuka mata dan sangat meyakinkan, memberi orang pemahaman dan wawasan yang sama sekali baru tentang pekerjaan dan watak Tuhan. Ini secara tepat menggenapi nubuat dalam Alkitab. Namun engkau, wahai Daniel, rahasiakanlah semua firman itu dan segelah kitab itu hingga akhir zaman. Akan ada banyak manusia yang menyelidikinya, sehingga pengetahuan pun akan bertambah. Beberapa orang mungkin bertanya, bagaimana kita bisa yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali? Perkataan Tuhan setiap kali Dia berinkarnasi pastilah mencakup banyak bidang. Perkataan itu terutama berhubungan dengan tuntutan dan tegurannya kepada manusia. Perkataan tentang ketetapan administratif dan perintah Tuhan, perkataan penghakiman dan hajarannya, serta penyingkapannya tentang umat manusia yang rusak. Ada juga perkataan nubuat dan janji Tuhan kepada umat manusia dan sebagainya. Semua perkataan ini adalah pengungkapan kebenaran, jalan, dan hidup. Semuanya adalah penyingkapan hakikat kehidupan Tuhan. Firman-firman ini mewakili watak Tuhan dan semua tentang dirinya serta apa yang dimilikinya. Dari firman yang diungkapkan Tuhan, kita dapat melihat bahwa firman Tuhan adalah kebenaran serta memiliki otoritas dan kuasa. Jadi, jika kau ingin memastikan apakah firman yang diungkapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa adalah suara Tuhan, kau bisa bandingkan firman Tuhan Yesus dengan firman Tuhan yang Maha Kuasa dan melihat apakah itu merupakan firman yang diungkapkan oleh satu roh, dan apakah itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh satu Tuhan. Jika sumbernya sama, maka ini membuktikan bahwa firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah perkataan Tuhan, dan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah penampakan Tuhan. Pertama, kita akan melihat firman Tuhan tentang tuntutan dan tegurannya kepada manusia. Tuhan Yesus berfirman, "Bertobatlah engkau, karena kerajaan surga sudah dekat. Diberkatilah orang yang miskin dalam roh, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Diberkatilah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Diberkatilah mereka yang dianiaya karena kebenaran, karena kerajaan surga adalah milik mereka." Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Sekarang ini, mereka yang benar-benar mengasihiku, orang-orang semacam itu diberkati.
Diberkatilah mereka yang tunduk kepadaku, mereka pasti akan tinggal di kerajaanku. Diberkatilah mereka yang mengenalku, mereka pasti akan memegang kekuasaan dalam kerajaanku. Diberkatilah mereka yang mengejarku, mereka pasti akan lepas dari belenggu iblis dan menikmati berkat-berkat-Ku. Diberkatilah mereka yang mampu memberontak terhadap dirinya sendiri, mereka pasti akan dimiliki olehku dan mewarisi kelimpahan kerajaanku. Mereka yang menyibukkan diri bagiku akan kuingat, mereka yang mengorbankan diri bagiku akan kuterima, dan kepada mereka yang mempersembahkan kepadaku, aku akan memberikan mereka hal-hal untuk mereka nikmati. Mereka yang menikmati firman-Ku akan kuberkati. Mereka pasti akan menjadi soko guru yang menopang bubungan di kerajaan-Ku. Mereka pasti akan menikmati kelimpahan yang tiada taranya di rumahku, dan tak seorang pun yang dapat menandingi mereka. Dari teguran serta tuntutan yang diberikan oleh Tuhan Yesus dan Tuhan yang Maha Kuasa, kita dapat melihat harapan Tuhan bagi manusia. Tuhan menghargai orang yang jujur dan memberkati mereka yang dengan tulus mengorbankan diri untuknya. Kita juga menyaksikan kepedulian dan penyelamatan Tuhan yang mendalam bagi umat manusia. Meskipun Tuhan Yesus dan Tuhan yang Maha Kuasa bekerja di zaman yang berbeda dan berbicara dengan cara yang berbeda, watak yang disingkapkan, kebenaran yang diungkapkan, dan tuntutan terhadap manusia tetap sama. Selanjutnya, mari kita lihat firman Tuhan tentang ketetapan administratif. Tuhan Yesus berfirman, "Karena itu aku berkata kepadamu, semua jenis dosa dan penghujatan kepada manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Dan barang siapa yang berkata-kata melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia berkata-kata melawan Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, tidak di dunia ini, ataupun di dunia yang akan datang." Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Aku akan melontarkan murkaku kepada setiap negara dan menetapkan ketetapan administratif yang diumumkan kepada seluruh alam semesta, dan siapapun yang melanggarnya akan dihajar. Ketika aku berfirman kepada seluruh alam semesta, semua orang mendengar suaraku, yang berarti semua orang melihat semua perbuatan yang telah kulaksanakan di seluruh alam semesta. Mereka yang melawan maksud-maksudku, yang berarti mereka yang melawanku dengan menggunakan perbuatan manusia, akan tumbang di tengah hajaranku. Aku akan memperbarui sangat banyak bintang di langit. Berkat aku, matahari dan bulan akan diperbarui, langit tidak akan lagi seperti sebelumnya, dan segala sesuatu di bumi akan diperbarui. Semua ini akan terlaksana karena firman-Ku. Semua negara di seluruh dunia akan dibagi ulang dan digantikan oleh kerajaan-Ku, sehingga negara-negara di muka bumi akan lenyap selamanya, dan hanya akan ada kerajaan yang menyembah Aku. Semua negara di bumi akan dihancurkan, dan tidak akan ada lagi. Mengenai manusia di dunia, semua orang yang berasal dari setan akan dimusnahkan. Semua orang yang menyembah iblis akan ditumbangkan di tengah api-Ku yang menyala-nyala. Itu berarti, kecuali mereka yang sekarang berada di dalam aliran ini,
semua orang akan diubah menjadi abu. Ketika aku menghajar setiap orang, komunitas keagamaan, hingga taraf berbeda, akan kembali ke kerajaanku dan ditaklukkan melalui perbuatanku, karena mereka telah melihat bahwa Yang Maha Kudus yang berada di atas awan putih telah datang. Semua orang akan dipilah sesuai jenis mereka dan akan menerima berbagai hajaran yang sepadan dengan perbuatan mereka. Semua orang yang telah menentang aku akan binasa, dan mereka yang perbuatannya di bumi tidak melibatkan aku, karena cara mereka berperilaku, mereka akan terus berada di bumi di bawah pemerintahan anak-anakku dan umatku. Aku akan menampakkan diri kepada semua negara dan semua orang, dan aku akan mengungkapkan suaraku sendiri di bumi, menyatakan selesainya pekerjaan besarku, memungkinkan semua orang menyaksikan hal ini dengan mata kepala mereka sendiri. Dari firman ini, kita melihat bahwa mereka yang menghujat Roh Kudus dan dengan keras kepala menentang pekerjaan Tuhan, pada akhirnya akan menghadapi penghakiman dan hukumannya. Ketetapan administratif yang dikeluarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa lebih rinci dan lengkap, tetapi sepenuhnya selaras dengan firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Semuanya menyingkapkan identitas unik Tuhan sebagai Sang Pencipta, serta esensinya yang kudus dan wataknya yang benar, yang tidak dapat disinggung. Selanjutnya, mari kita lihat firman Tuhan tentang penghakiman, hajaran, dan penyingkapan kerusakan manusia. Tuhan Yesus berfirman, "Celakalah engkau, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang munafik, karena engkau menutup kerajaan surga terhadap manusia. Padahal engkau sendiri tidak pernah pergi ke sana, tetapi engkau menghalangi orang-orang yang berusaha masuk ke sana. Celakalah engkau, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang munafik, karena engkau melintasi lautan dan daratan untuk menjadikan satu orang bertobat menjadi pengikutmu, tetapi begitu ia bertobat, engkau menjadikannya anak neraka yang 2 kali lebih jahat daripada dirimu sendiri." Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya agar aku dapat menyembuhkan mereka. Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya agar aku dapat menggunakan kuasaku untuk mengusir roh-roh najis dari tubuh mereka, dan begitu banyak orang percaya kepadaku hanya supaya mereka dapat menerima damai dan sukacita dariku. Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya untuk menuntut lebih banyak kekayaan materi dariku. Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya untuk menjalani hidup ini dengan damai dan agar aman dan selamat di dunia yang akan datang. Begitu banyak orang percaya kepadaku untuk menghindari penderitaan neraka dan menerima berkat-berkat surga. Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya demi kenyamanan sementara, tetapi tidak berusaha memperoleh apapun dari dunia yang akan datang. Saat aku mengaruniakan murkaku kepada manusia dan merampas semua sukacita dan damai yang pernah mereka miliki, mereka menjadi ragu. Saat aku mengaruniakan penderitaan neraka kepada orang dan menarik kembali berkat-berkat surga, mereka menjadi marah. Saat orang memintaku untuk menyembuhkan mereka dan aku tidak memedulikan mereka,
dan merasakan kebencian terhadap mereka, mereka meninggalkanku untuk mencari cara pengobatan lewat perdukunan dan ilmu sihir. Saat aku mengambil semua yang telah orang tuntut dariku, mereka semua menghilang tanpa jejak. Maka dari itu, aku berkata bahwa orang beriman kepadaku karena kasih karuniaku terlalu berlimpah dan karena ada terlalu banyak manfaat yang bisa didapatkan. Dari firman Tuhan Yesus yang menyingkapkan orang Farisi dan penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa atas kerusakan manusia, kita dapat melihat bahwa Tuhan membenci dosa dan muak akan kerusakan kita. Kita juga dapat melihat wataknya yang benar dan kudus, dan Dia memeriksa hati dan pikiran kita, serta sangat mengetahui kerusakan kita. Selanjutnya, mari kita lihat firman Tuhan tentang janjinya kepada manusia. Lihatlah, kemah Tuhan ada bersama manusia, dan Dia akan tinggal bersama mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya, dan Tuhan sendiri akan ada bersama mereka, menjadi Tuhan mereka. Tuhan akan menghapuskan setiap air mata dari mata mereka, dan tidak akan ada lagi kematian, kesedihan, tangisan, dan kesakitan, karena hal-hal yang lama sudah berlalu. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Saat firman-Ku menjadi lengkap, kerajaan secara bertahap terbentuk di bumi, dan manusia berangsur-angsur kembali ke dalam keadaan normal. Dengan demikian, kerajaan di dalam hatiku didirikan di bumi. Dalam kerajaan, semua umat Tuhan mendapatkan kembali kehidupan manusia yang normal. Tidak ada lagi musim dingin yang membeku, digantikan oleh dunia dengan kota-kota musim semi, di mana musim semi berlangsung sepanjang tahun. Orang tidak lagi mengalami kesuraman dunia manusia, tidak lagi menanggung dinginnya dunia manusia. Orang tidak saling bertikai, negara-negara tidak berperang satu sama lain, tidak ada lagi pembantaian dan darah yang mengalir dari pembantaian. Seluruh bumi dipenuhi dengan kebahagiaan, dan di mana-mana penuh dengan kehangatan di antara manusia." Janji-janji Tuhan Yesus dan Tuhan yang Maha Kuasa menyingkapkan kasih Tuhan bagi manusia, serta otoritas dan kuasanya atas nasib umat manusia dan seluruh ciptaan. Hanya Tuhan sendiri yang dapat menyingkapkan misteri kerajaannya dan bagaimana perwujudannya nanti. Dan hanya Dia yang dapat mewujudkan janji-janjinya yang indah bagi umat manusia. Dari perbandingan di atas, kita dapat melihat bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sama. Firman ini diucapkan oleh Tuhan yang berinkarnasi, yang berdiri di posisi tertinggi dan berbicara kepada manusia, menyingkapkan watak Tuhan dan esensinya yang kudus, serta sepenuhnya menunjukkan otoritas dan identitas Tuhan. Firman ini berasal dari Roh yang sama, yang menegaskan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali, perwujudan dari Sang Pencipta. Hari ini, Tuhan yang Maha Kuasa dalam daging menampakkan diri sebagai orang biasa dan normal. Tetapi firman yang keluar dari mulutnya mengguncang langit dan bumi. Sebagian firman-Nya penuh dengan otoritas dan kuasa.
Sebagian meluap dengan belas kasihan dan toleransi terhadap manusia. Sebagian mengungkapkan murkanya yang dahsyat terhadap dunia yang jahat ini. Dan sebagian lagi tajam dan menusuk seperti pedang bermata dua yang menusuk langsung ke hati kita. Hari ini, Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan puluhan juta kata. Banyaknya firman ini sudah cukup bagi domba-domba Tuhan untuk mengenali bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Kebenaran yang melimpah ini adalah bukti terbaik bahwa Tuhan telah datang. Hari ini, firman Tuhan telah dipublikasikan secara daring, tersedia gratis bagi orang-orang dari segala bangsa dan negeri untuk mencari dan menyelidiki. Setiap orang yang mencari kebenaran dan merindukan penampakan Tuhan dapat dengan bebas menerima perbekalan dari firman ini. Ini menggenapi nubuat dalam kitab Wahyu. Aku akan memberikan kepada ia yang haus air dari mata air kehidupan dengan cuma-cuma.